Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soli dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan siap melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mari kita baca cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya, ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Pertama ada judul. Judul cerita tersebut adalah Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian ada tokoh. Tokoh dalam cerita tersebut ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian ada sifat tokoh. Tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Tempat cerita tersebut di Kalimantan Barat. Awal cerita tersebut, tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus kembali sehat. Kemudian, pesan moral dalam cerita tersebut yaitu kita harus saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni.
Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama, pohon di hutan. Kemudian penebangan pohon, kemudian setelah ditebang, kayu diangkut ke kota dan diantar ke pengrajin kayu. Disinilah pengrajin kayu membuat sebuah produk seperti kursi, meja, dan sebagainya. Setelah produk itu jadi, kemudian diantar ke toko mebel. Di toko mebel inilah terjadi transaksi jual beli meja, kursi, dan sebagainya. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia, penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan masih hutan. Kemudian, pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih cukup luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan berkurang dan sudah banyak pemukiman. Pada tahun 2020, hutan di Kalimantan semakin sempit dan pemukiman semakin luas. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? 1. Melakukan reboisasi. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. 3. Tidak membuang sampah di hutan. 4. Menjaga dan melindungi habitat yang ada di hutan. 5. Mengurangi penggunaan kertas berlebih. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Sebaiknya pengrajin kayu dapat bersikap bijak dalam penggunaan kayu, melakukan tebang pilih, dan penanaman pohon kembali. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu pekerjaan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pengrajin kayu. Sumber daya alam yang digunakan pengrajin kayu adalah kayu. Kayu berasal dari pohon yang ada di hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan dapat mencegah bencana seperti longsor, banjir. Hutan juga bermanfaat sebagai penghasil kayu. Selain itu, hutan juga merupakan paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.